Selamat sore jemaat Gerape yang dikasihi Tuhan. Anda bersuka cita hari ini? Anda bersuka cita? Berapa banyak yang bersuka cita? Beri salam kiri kanan, muka belakang, katakan, Yesus ingin memakai Anda. Ayo. Yesus ingin memakai Anda. Oke, kita akan membaca bagian firman Tuhan sebagai dasar penguraian firman Tuhan pada sore hari ini. Kita siapkan di dalam Keluaran pasal 4. Keluaran pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Keluaran pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Sebenarnya pembacaannya panjang, mulai pasal 3 harusnya. Tetapi saya hanya ambil bagian pasal 4 hingga ayat yang ke-17. Ayat 1 hingga 17. Kita satu dalam doa lebih dulu. Tuhan, kami bersyukur di minggu sore hari ini kami boleh kembali bersekutu kembali Tuhan di jam kebaktian yang kedua, di mana kami boleh menggunakan waktu yang ada untuk kami juga kembali membaca dan mendengarkan penguraian kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami, agar sungguh bagian catatan firman-Mu yang kami baca dan juga kami dengarkan penguraiannya, sungguh kami boleh diberikan pemahaman oleh Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam setiap hati kami, orang yang sudah diselamatkan. Sehingga firman Tuhan itu juga kami dapat lakukan dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan ini dengan silih ganti. Saya baca ayat yang pertama, jemaat ayat yang kedua, dan bergantian hingga ayat yang ke-17, pasal 4 saja. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu.
Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Tetapi Musa berkata, "Oh Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ayat 17 kita baca bersama, 1, 2, 3. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Ibu bapak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang biasa dilakukan akan menjadi kebiasaan terus menerus dan membuat kita menjadi asik di situ atau menjadi terlena di situ. Dan itu buktinya juga terjadi pada diri saya, kan gitu. Saya berpikir bahwa Minggu sore itu masih English service. Jadi hari Jumat istri saya bilang ada pelayanan hari Minggu. Ada hari Minggu karena setiap kali jadwal bulanan itu keluar, yang saya lihat itu cuma hari Rabu dan Minggu pagi. Saya tidak pernah lihat kalau ada English service-nya sudah dirubah menjadi kebaktian Minggu sore biasa. Karena biasa, sudah terbiasa, asik di dalamnya. Hari ini kita belajar juga dari bacaan kita. Bagaimana bangsa Israel dan juga Musa mengalami hal yang sama. Saya ingin katakan, di dalam pembacaan kita lihat bahwa 430 tahun bangsa Israel hidup menjadi budak di tanah Mesir. Pada waktu mereka dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir, sudah ada di padang gurun, padang belantara. Toh tetap mereka mengatakan, kalau demikian adanya, lebih baik kami ada di Mesir. Kenapa? Karena sudah nyaman dengan penderitaan yang ada. Mereka menganggap bahwa lebih nyaman di dalam suatu situasi di wilayah yang sudah biasa dan terbiasa dan bahkan sudah dinikmati di dalam hidup. Walaupun nyamannya itu adalah penderitaan. Apalagi kalau nyamannya itu hal yang menyenangkan, saudaraku. Oh, itu tambah bisa terlena lagi. Jadi bukan hanya bangsa Israel yang merasakan situasi di wilayah yang nyaman, yang sesuatu yang menjadi terbiasa, tetapi Musa pun juga demikian. Karena kalau kita telusuri, saudaraku, yang pertama kita lihat ini adalah bahwa Musa juga mengalami hal yang sama. Musa mengalami hal yang sama. Kalau kita lihat Musa pada waktu dipanggil oleh Tuhan. Musa dikatakan di dalam pasal 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tapi apa jawab Musa? Siapa aku, katanya. Siapa aku, alasan Musa. Siapa aku? Sehingga harus aku yang diutus, dipakai oleh Tuhan. Musa beralasan, saudaraku. Kenapa Musa beralasan, saudaraku? Karena 40 tahun
Di dalam pelariannya, dia sudah menjadi seorang gembala kambing domba mertuanya Yitro. Sudah asik, saudaraku. Sesuatu yang sudah nyaman, wilayah yang sungguh menyenangkan, lalu Tuhan tiba-tiba ubah. Itu akan buat terkejut, seperti terkejutnya saya kalau minggu sore di Grape sudah berubah kebaktian English service-nya. Hal yang biasa, saudaraku. Wilayah yang sudah membuat kita nyaman akan membuat kita menjadi terbiasa. Dan pada waktu ingin berubah, kita terkejut, kita kaget, dan bahkan kita tidak siap di dalam perubahan itu. Dan Musa mengalami akan hal itu. Oleh karena itu tidak salah, saudaraku. Saya ingin katakan tidak salah bangsa Israel pun 40 tahun dia di padang gurun, dan dibandingkan dengan 430 tahun yang sudah asik di sana, dengan penderitaan yang dia sudah rasakan nyaman dengan penderitaan itu, walaupun bukan menjadi bangsa yang merdeka, maka mereka juga merasa tidak puas kepada Tuhan dan diungkapkan kepada Musa. 430 tahun mereka menjadi budak di Mesir, Tuhan tidak berbicara apa-apa, dan mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan bagi mereka. Tentu hal yang wajar kalau mereka merasa sudah nyaman dalam situasi itu. Itu hal yang pertama yang kita lihat, saudaraku. Hal yang kedua, saudara dalam kasih Kristus, apa yang kita lihat? Hal yang kedua, ada hal yang sungguh menarik, saudaraku, di dalam bacaan kita. Di dalam ayat pasal 4 ayat yang kedua, dikatakan demikian. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa apa? Tongkat. Jawabnya adalah tongkat. Ibu bapak jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebenarnya pada bagian ini Tuhan ingin merubah cara berpikir Musa. Tuhan ingin mengubah cara berpikir Musa. Jangan Musa berpikir dari hal yang tadinya biasa, lalu ingin berpindah kepada hal yang tidak biasa. Itu akan diberikan satu solusi jalan keluar adalah yang wah, yang hebat. Tetapi justru yang Musa dapatkan bukan hal yang hebat. Karena dia ingin berpindah. Tuhan ingin memakai Musa dari wilayah yang nyaman, wilayah yang sudah dia nikmati 40 tahun, menjadi gembala kambing domba mertuanya Yitro, bukan miliknya, dan ingin menjadi gembala daripada umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, menuju tanah perjanjian Tuhan. Dan Tuhan tidak tanya kepada Musa, apa yang engkau tidak punya? Tuhan tidak memberikan satu jalan keluar, solusi bahwa ada sesuatu yang wah, yang luar biasa, yang spektakuler yang akan dialami. Tidak. Tetapi yang Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Musa jawab, tongkat. Ibu bapak jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita lihat, Musa itu adalah orang yang paling bawel, saudaraku, dengan Tuhan. Dan saya katakan orang yang juga keras kepala ini orang. Ya kan? Waktu Tuhan mau pakai dia, dikatakan engkau akan dipakai dan engkau akan bertemu dengan Fir'aun. Lalu dia jawab Tuhan, siapa aku? Lalu dia beralasan lagi, saudaraku. Dia beralasan lagi di dalam pasal 3 ayat 13. Dia katakan kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel, katanya, berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya, siapa nama Allahmu? Dia beralasan, saudaraku. Kalau sampai mereka bertanya siapa nama Allahmu. Lalu Tuhan jawab ayat 14. Aku adalah aku. Lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada mereka.
Apakah sampai di situ Musa berhenti? Tidak, saudaraku. Musa terus berdalih. Bahkan di dalam pasal 4 tadi yang kita baca, ayat 1 dikatakan, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Luar biasa ini bawelnya Musa ini dengan Tuhan. Karena merasa sudah nyaman sebenarnya. Sudah nyaman menjadi gembala kambing dombanya Yitro. Padahal Tuhan mau pakai dia, Tuhan mau angkat dia kepada hal yang lebih lagi daripada sekedar menjadi gembala daripada kambing dombanya mertuanya. Justru menjadi gembala daripada umat pilihan Tuhan, bangsa Israel. Jadi kalau kita lihat, Musa begitu banyak alasan, bahkan selanjutnya kita lihat bahwa Musa juga beralasan. Dengan berbagai macam cara dia mencoba untuk mengatakan sebenarnya bukan dialah. Pakai aja orang lain katanya, kan gitu. Padahal Tuhan sudah nyatakan banyak hal, saudaraku. Tuhan katakan bahwa apa yang ada padamu, apa yang engkau pegang, tongkat. Lalu Tuhan katakan, lemparkan tongkat itu. Apa yang terjadi, saudaraku? Apa yang terjadi? Tongkat menjadi ular. Waktu jadi ular, Musa lari, saudaraku. Musa terkejut, Musa kaget. Jadi ular tongkat ini, kan? Begitu. Saudara tahu simbol ular? Halo? Biasa simbol ular dipakai di apotik, ya. Ada simbol ular. Tetapi simbol ular juga ingin berbicara sebenarnya tentang apa yang ada di kepala Firaun. Tahu simbol di kepala Firaun? Ada ular, kan? Kekuasaan, saudaraku. Sebenarnya Tuhan ingin katakan, tongkat yang menjadi ular. Musa lari, lalu Tuhan panggil, Musa, pegang bagian ekornya. Dan Tuhan ubah tongkat yang menjadi ular menjadi tongkat kembali. Artinya apa? Kekuasaan Firaun juga aku tundukkan. Amin, saudaraku. Amin. Kekuasaan Firaun pun ada di tanganku. Kenapa engkau berdalih dengan segala macam hal? Tuhan ingin mengubah engkau dari hal yang biasa yang mungkin engkau sudah merasa nyaman. Tuhan ingin memanggil engkau. Tuhan ingin memakai engkau untuk mengembalakan umat pilihannya. Dan saudaraku, Musa sampai situ belum juga benar-benar paham apa yang Tuhan mau dalam dirinya. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan katakan apa? Selanjutnya, setelah tongkat menjadi ular, masukkanlah tanganmu, katanya. Masukkan tanganmu, tangan yang sehat-sehat, saudara. Suruh masukkan di jubahnya. Coba ibu bapak saudara masukkan tangan di jubah, lalu tiba-tiba tarik, dia putih semua. Cuma Alkitab nggak katakan, ya, Musa pingsan gitu, enggak. Kalau waktu jadi ular, tongkat jadi ular, Musa lari, gitu. Tentu kalau kita, lalu tangan yang sehat ini, tiba-tiba kita masukkan ke dalam baju kita, lalu kita keluarkan, dia putih, saudaraku. Waduh, mungkin kita juga terkejut dan pingsan, saudaraku. Tapi tetap lagi Musa belum mengajukan, saudaraku. Lalu dikatakan juga, kalau begitu mujizat pertama, kalau mereka masih tidak percaya, diberikan mujizat selanjutnya. Dan bahkan akhirnya Tuhan katakan, kalau hal itu juga mereka tidak percaya, ambil air di sungai Nil, katanya. Ambil air di sungai Nil. Lalu dikatakan tuangkan ke atas tanah, katanya. Dan air itu akan menjadi darah di tanah yang kering. Ibu bapak, ada air, ada darah, saudaraku. Air adalah simbol daripada kehidupan. Dan darah di luar tubuh adalah berbicara tentang kematian. Artinya Tuhan ingin katakan Musa, Musa, jangankan kekuasaan Firaun, mati dan hidup orang juga ada di tangan
di tanganku. Dan itu yang Tuhan ingin katakan. Pola berpikir Musa Tuhan ingin ubah, saudaraku. Dari hal yang sudah dia merasa nyaman 40 tahun. Menjadi penggembala kambing domba mertuanya. Tuhan ingin ubah untuk dipakai menjadi gembala, menggembalakan akan umat pilihan Tuhan. Agar Musa tahu. Musa lupa, saudaraku. Dia hanya berpikir sebenarnya dasarnya adalah kenapa Musa berdalih terus akan apa yang Tuhan sudah ingin katakan itu bagi dia untuk dipakai oleh Tuhan. Sebenarnya adalah hal yang utama yang membuat Musa terus berdalih adalah yang dia pikirkan adalah Fir'aun di sana. Dia berpikir jauh bahwa Fir'aun ini kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang tidak mudah dilawan dan dia merasa tidak berani dan tidak siap menghadapi Fir'aun. Tetapi sesungguhnya Tuhan sudah mengkonfirmasi kepada Musa dengan berbagai macam hal. Bahkan dengan tanda dan mujizat itu Tuhan ingin konfirmasi. Tongkat menjadi ular, ular yang merupakan simbol kekuasaan Fir'aun itu, yang ada di kepala Fir'aun itu saja bisa aku taklukkan. Apalagi soal mati dan hidup. Musa terus berdalih dan berdalih, sebenarnya dia hanya semata-mata tidak siap untuk menghadapi Fir'aun. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah bagian daripada firman Tuhan yang kita ikuti pada sore hari ini. Lalu apa maknanya buat hidup kita yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini? Saudaraku, yang pertama saya ingin katakan bahwa berhentilah kita berada di wilayah yang nyaman. Berhentilah kita di wilayah yang merasa kita sudah nyaman di situ. Karena apa? Karena orang yang terus merasa nyaman di situ, saudaraku, sebenarnya orang itu tidak siap menghadapi berbagai macam tantangan yang ada. Dan orang yang tidak merasa bahwa dia ingin mengalami suatu tantangan yang lain, maka orang itu tidak pernah naik level. Dia tidak pernah naik tingkat. Orang sekolah saja mau naik tingkat, saudaraku. Dan kalau naik tingkat, dia harus menghadapi berbagai macam ujian, ulangan. Apalagi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita ingin dipakai oleh Tuhan, saudaraku. Oleh karena itu, berhentilah kita ada terus di dalam hal yang rutinitas, yang terus membuat kita akhirnya merasa nyaman di situ, dan pada waktu Tuhan ingin mengubah itu, kita tidak siap. Karena kita tidak siap untuk menerima akan berbagai macam tantangan yang ada. Mungkin kita berdari, aduh nanti kalau kita mulai melakukan sesuatu yang baru, ada banyak pergumulan dan tantangan yang ada. Itulah yang dihadapi oleh bangsa Israel dan juga Musa. Karena sudah nyaman. Oleh karena itu, apa yang menjadi makna rohani bagi kita hari ini? Mulai tinggalkan wilayah yang engkau merasa nyaman, yang biasa, rutinitas yang engkau lakukan. Tetapi bangkitlah dan siap membuat suatu terobosan yang baru. Makanya tadi di awal saya katakan, siapa yang merasakan sukacita, katakan kiri kananmu, Tuhan mau memakai engkau. Amin. Amin. Jangan dengan yang biasa-biasa jadi jemaat terus. Tuhan ingin memakai engkau. Amin. Aminnya pelan-pelan, takut, saudaraku. Yang kedua, apa yang kedua yang kita akan bawa pulang dalam hidup beriman kita hari lepas hari? Pada waktu Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa katakan, tongkat. Saudara dalam kasih Kristus, sebenarnya seringkali di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang kita miliki di dalam hidup ini, tetapi kita tidak mau potensi yang ada dalam diri kita itu kita maksimalkan bagi Tuhan. Benar atau betul? Halo? Benar atau betul?
Kadang-kala kita tidak menyadari bahwa dalam hidup ini banyak potensi yang ada, saudara. Mungkin itu talenta, mungkin itu modal, mungkin itu segala hal di dalam hidupmu yang engkau miliki. Sebenarnya Tuhan mau memakai itu, tetapi kita tidak sadar itu ada pada diri kita. Lalu kita berpikir hal-hal yang luar biasa, saudara. Saya tidak punya A, saya tidak punya B, saya tidak punya itu. Bagaimana Tuhan mau pakai saya? Saudara dalam kasih Kristus, sesungguhnya di dalam kehidupan kita banyak hal yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dan Tuhan mau pakai itu yang ada di tangan kita. Tuhan tidak tanya, apa yang engkau tidak punya, hai penginjil, ya kan? Saya nggak punya motor, Pak Suhento, kan gitu. Nanti Pak Suhento bilang, jemaat, penginjil ini belum punya motor, ya kan? Gitu. Saudaraku, sesungguhnya ada di tangan kita. Apa yang Tuhan ingin pakai itu untuk menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Amin. Penginjil takut aminnya. Jadi jangan berpikir sesuatu, saya tidak punya ini, mana mungkin saya bisa lakukan itu. Tidak. Waktu Tuhan ingin memakai Musa dari seorang gembala kambing domba mertuanya, kalau Musa mau bertahan di situ, Musa tidak menjadi orang yang hebat. Alkitab tidak catat dia menjadi orang yang hebat. Tetapi Tuhan mau memakai Musa dan pada akhirnya Musa tunduk kepada panggilan Tuhan, saudaraku. Karena itu Musa bisa menjadi orang hebat. Begitupun dengan kita, saudaraku. Musa menjadi orang yang hebat dengan tongkatnya. Dengan tongkat yang ada di tangannya, saudaraku. Bahwa dengan tongkat itu engkau akan memimpin akan bangsaku, umatku keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah perjanjian Tuhan. Dengan tongkat itu, saudara. Hari ini apa yang ada padamu? Jika engkau pulang nanti, renungkan apa yang ada pada kita sebenarnya. Yang ada pada kita, dan Tuhan ingin memakai itu menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi mujizat di dalam kehidupanmu. Jangan pikir mujizat itu hanya orang sakit disembuhkan, saudara. Banyak mujizat yang dapat Tuhan kerjakan lewat apa yang ada di tangan kita. Tuhan ingin memakai kita dengan lebih luar biasa lagi. Oleh karena itu, kita harus pahami bahwa Tuhan ingin memakai apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada. Jadi jangan berpikir hal-hal yang terlalu hebat, tetapi pikirkanlah sesungguhnya itu ada pada diri kita, dan itu ada di tangan kita. Dan apa yang di tangan kita itu, Tuhan ingin mengubah itunya. Itu untuk menjadi sesuatu yang berarti bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, Ibu Bapak jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Kalau kita baca pembacaan firman Tuhan tadi, maka sesungguhnya kalau Tuhannya Musa dan Tuhannya saudara dan saya, itu tidak panjang sabar. Sampai ayat 9 Tuhan berhenti. Betul enggak? Sampai ayat 9 Tuhan berhenti. Dan pada saat itu juga Musa terbakar bersama-sama dengan semak duri, di mana Tuhan hadir. Karena apa? Musa berdalih terus, ya kan? Kalau Tuhan tidak panjang sabar, dia membentuk Musa. Dia membentuk Musa dengan luar biasa, saudaraku. Maka mungkin Musa tidak sampai. Pembacaan kita tidak sampai di ayat 17, saudaraku. Sampai ayat 9. Karena kita lihat di dalam ayat yang ke-14, wah, murka Tuhan dikatakan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Tetapi puji Tuhan, saya ingin katakan, Tuhannya Musa dan Tuhannya kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Sehingga dia mau membentuk Musa dengan luar biasa. Saudaraku, Musa menjadi orang hebat bukan sesuatu yang instan, saudaraku. Musa menjadi orang hebat bukan langsung menjadi instan, saudara. Banyak hal yang terjadi. Kalau kita ikuti kehidupan Musa, Musa itu adalah
anak yang dibuang dengan sengaja. Kalau dalam konsep orang yang melihat bahwa bukan dalam karya keselamatan, tetapi melihatnya bahwa dia memang sengaja dibuang. Lalu apa saudaraku? Musa itu dipungut, jadi anak pungut saudaraku, putri Firaun. Lalu apa? Musa diasuh dalam kemegahan. Dan Musa juga salah di dalam menggunakan akan pengaruhnya karena rasa iba terhadap bangsanya yang dia lihat ada prajurit Mesir menganiaya bangsanya. Oh, dia marah saudaraku. Akhirnya dia mengambil jalan pintas, terlalu cepat dia. Akhirnya dia memukul akan tentara Mesir itu yang menganiaya akan bangsanya dan hingga mati. Dan saat itu Musa akhirnya menjadi pelarian. Dia lari saudaraku. Lalu apa saudaraku? Dia tindakannya terlalu cepat, membantai akan prajurit Mesir tadi. Dan dia menjadi pelarian selama 40 tahun. Dan bahkan saudaraku, menjadi orang yang hebat seperti Musa. Saudara bayangkan, sudah dia pimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi ujungnya saudaraku, dia hanya melihat dari gunung. Dan dia melihat bangsanya masuk tanah perjanjian. Dia sendiri tidak masuk. Jemaat dalam kasih Kristus, menjadi orang hebat, saya ingin katakan, banyak jatuh bangun yang dialami. Banyak jatuh bangun yang akan dialami. Banyak tantangan yang dialami. Bahkan saudaraku, Alkitab mencatat, sampai katakan saudaraku, Tuhan yang panjang sabar itu luar biasa. Waktu Musa katakan, aku berat lidah, aku tidak bisa bicara. Ada Harun kakakmu, ada Harun yang akan bicara untukmu. Sampai sedemikian saudaraku, Tuhan ingin terus membentuk Musa. Dan bahkan saudaraku, apa yang Tuhan lakukan terhadap Musa? Tuhan katakan, pada waktu siang, tiang awan akan menyertai engkau, akan menuntun engkau. Dan pada waktu malam, tiang api akan menyertai dan menuntun engkau. Di antara jatuh bangun kehidupan Musa, Tuhan tidak pernah meninggalkan Musa. Tuhan tetap menyertai Musa. Kalau Musa saja Tuhan sertai, bagaimana dengan kita? Kita yakin Tuhannya Musa adalah Tuhan kita juga. Oleh sebab itu, puji Tuhan bahwa Tuhan itu panjang sabar. Oleh karena itu, Tuhan ingin memakai kita. Maka apa yang ada di tangan kita saat ini, Tuhan ingin menggunakan itu untuk kemuliaan bagi namanya. Sebab itu, engkau perlu sabar dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Tuhan ingin memakai engkau. Lebih heran lagi, lebih luar biasa lagi, bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup pribadi kita, hidup rumah tangga kita, hidup studi saudara, hidup di dalam pekerjaan usaha karir saudara, dan anak-anak saudara. Tuhan ingin memakai dengan luar biasa. Biarlah firman Tuhan menjadi perenungan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini, melalui kehidupan Musa dan bangsa Israel, kami boleh belajar ya Tuhan, bahwa kami harus bangkit dari wilayah yang biasa-biasa, yang sudah terbiasa kami alami dan kami merasa nyaman di dalamnya. Tuhan ingin agar kami bangkit dan kami kembali kepada rencana dan tuntunan Tuhan bagi hidup kami. Apa yang ada pada kehidupan kami, Tuhan ingin menggunakan itu untuk menjadi sesuatu yang luar biasa, di mana nama Tuhan boleh dimuliakan lewat setiap hidup kami. Tuhan yang penuh panjang sabar, yang tahu kekurangan dan kelemahan kami. Tuhan itu juga yang menuntun Musa dan bangsa Israel. Dan Tuhan itu juga yang akan tetap menyertai kami. Kalaupun kami jatuh bangun, kami tahu tangan Tuhan selalu menopang kami. Tangan Tuhan selalu menuntun kami.
agar kami tetap menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan, yang terus dipakai untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang lain, agar Tuhan senantiasa dimuliakan. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu, agar hidup kami menjadi hidup yang terus menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.